Bapak Ibu, teman-teman, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36. Mari Bapak Ibu kita secara ganti untuk membacanya. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira, dan maju mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu. Berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu, dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi, sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa dikung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Amin. Kita telah membaca firman di malam ini. Nah, di Kisah Para Rasul ini, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36 mengisahkan tentang Paulus yang fitnah oleh orang-orang Yahudi dari Asia. Mereka menuduh Paulus menghujat hukum Taurat dan menajiskan bait Allah dengan membawa orang Yunani ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu, tuduhan ini yang tidak bersadar ini menimbulkan kerusahan besar hingga Paulus harus diintervensi gitu. Nah, oleh pasukan Romawi untuk menyelamatkan dari amuka massa gitu. Nah, dalam peristiwa ini Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita melihat perjuangan seorang hamba Tuhan yang setia walaupun harus menghadapi fitnah Bapak Ibu. Nah, penganiayaan dan bahaya dan resiko gitu yang Paulus melakukan. Dia harus memberitakan firman Tuhan di dalam perjalanannya yang Tuhan perintahkan kepada Paulus. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini malam ini berpegang teguh pada panggilan Tuhan di tengah fitnah dan penganiayaan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat fitnah tidak menghentikan pelayan Paulus di ayat 27 sampai 29. Paulus adalah seorang rasul yang dipenuhi kasih Tuhan. Tidak pernah lelah memberitakan Injil meskipun ia tahu resiko yang harus dihadapinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat ini terlihat bahwa orang-orang Yahudi dari Asia sengaja mencari kelemahan Paulus dan memutarbalikkan fakta untuk menjatuhkannya. Tuduhan itu tentang pembawaan orang Yunani ke dalam bait Allah, yaitu palsu gitu. Tetapi tetap memicu kerusahan besar. Orang-orang Yahudi dari Asia itu sengaja mencari kelemahannya Paulus. Nah, apalagi orang-orang Yahudi dari Asia itu menjatuhkan tuduhan gitu dalam permasalahan dalam kehidupan Paulus gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu
refleksi dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, jangan heran Bapak Ibu jika ada yang memfitnah atau salah paham tentang tindakan kita. Nah, teman-teman, Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat." Nah, Bapak Ibu, kita melihat dari Matius pasal 5 ayat 11. Nah, selanjutnya saya percaya Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita bukan orang asing terhadap penderitaan dan bukan juga orang baru dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, tapi seringkali yang paling menyakitkan bukanlah penderitaan dari luar gitu. Nah, melainkan fitnah dari orang-orang yang mungkin dekat gitu dengan kita, tuduhan yang tidak benar dan juga penilaian yang salah gitu, atau bahkan pengkhianatan gitu. Nah, itu bisa membuat hati kita hancur. Nah, namun justru di saat seperti itulah kesetiaan kita diuji, Bapak Ibu. Kita serahkan aja kepada Tuhan. Dalam menghadapi situasi dalam kehidupan kita, kita serahkan aja kepada Tuhan. Selanjutnya, di nomor 2 ini yaitu kerusuhan yang mencerminkan dunia yang kehilangan kasih. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dari ayat 30 sampai 31. Amukan masa yang terjadi menunjukkan betapa mudahnya manusia kehilangan kendali. Ketika dipenuhi dengan kebencian, mereka tidak menyelidiki kebenaran tuduhan itu, melainkan langsung menyerang Paulus. Dunia seringkali bertindak tanpa keadilan dan kasih, tetapi di tengah situasi ini, Paulus tetap tenang dan berserah kepada Tuhan. Nah, luar biasa ya. Paulus ini dia serahkan kepada Tuhan dan dia tetap tenang gitu. Dia nggak cepat emosi gitu, dia nggak marah gitu. Dia tetap tenang dan dia serahkan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan menyertai dia. Nah, ketika hati dipenuhi kebencian, manusia bisa cepat marah dan bertindak tanpa berpikir panjang. Nah, Bapak Ibu, orang-orang menyerang Paulus tanpa mencari tahu kebenaran, mereka hanya ikutan-ikutan karena emosi. Nah, dunia ini sering tidak adil dan tidak penuhi kasih. Nah, tapi Paulus tidak panik gitu. Ia percaya Tuhan tetap pegang kendali gitu. Nah, artinya jangan ikut arus kebencian, tetap tenang dan juga percaya dan serahkan semuanya kepada Tuhan dan kita mengikuti seperti Paulus gitu Bapak Ibu ya. Karena dia tetap tenang, dia percaya, dia serahkan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Nah, apapun yang dia lakukan, apapun risiko yang harus dilakukan gitu. Intinya percaya kepada Tuhan, itu aja. Nah, apa refleksi kita Bapak Ibu? Nah, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan ketidakadilan gitu, yaitu fitnah, ada juga kemarahan, apalagi kita marah kepada orang lain, nggak boleh kita marah-marah, tiba-tiba contohnya kan kita tiba-tiba marah kepada orang lain atau sekitar kita gitu. Tapi kalau misalnya ada kebencian, harus ada hati tenang gitu, harus ada sabar, jangan sampai mengeluarkan kemarahan kita kepada orang lain. Nah, seperti Paulus, kita bisa saja disalampahami atau diserang tanpa alasan yang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Namun sikap Paulus ini mengajar kita untuk tidak membalas dengan amarah gitu ya. Nah, melainkan tetap tenang, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Dunia mungkin tidak adil ya Bapak Ibu ya, tetapi Tuhan selalu adil di dalam kehidupan kita. Nah, kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita. Nah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita serahkan aja kepada Tuhan melalui doa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah kita tetap memilih kasih dan kebenaran
ketika orang lain memilih kebencian. Nah, maukah kita tetap setia dan berserah saat difitnah atau dilukai? Nah, kita percaya kita tetap memilih kasih dan kebenaran, dan juga ketika orang lain memilih kebencian. Tapi jangan benci sama orang lain itu atau ada rasa kepahitan gitu ya. Tapi kita tetap tenang aja, sabar. Kayak Paulus kan, dia tenang aja. Dan dia percaya apapun yang terjadi, tetap tenang dan tetap percaya. Itu aja. Nah, Tuhan selalu mengintervensi di waktu yang tepat. Nah, di ayat 32 sampai 36. Ketika Paulus hampir dibunuh oleh massa, pasukan Romawi datang menyelamatkan nyawanya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, teman-teman, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Meskipun Paulus harus menghadapi penderitaan, Tuhan tetap memeliharanya untuk menyelesaikan misinya. Nah, Bapak Ibu, Paulus memberitakan Injil gitu, yang masih belum percaya kepada Tuhan. Dia juga menyelesaikan misinya. Kenapa? Itu rencana Tuhan bagi kita semua agar kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita harus ada kepercayaan, yaitu melalui firman-Nya. Nah, apa refleksi kita? Yaitu ketika kita berada dalam situasi yang sulit, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana. Ya kan, luar biasa ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita tanggung bersamanya. Tapi kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan serahkan kepada Tuhan. Intinya tetap tenang. Itu aja. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, saat kita ada dalam kesulitan, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, bukan. Tapi justru tanda bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Dia punya rencana indah di balik setiap air mata dan beban. Nah, percayalah, bersama Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendirian, Bapak Ibu. Nah, Dia tahu batas kekuatan kita dan akan selalu menopang kita tempat pada waktunya. Jangan ada rasa kesendirian gitu dalam kehidupan kita. Nah, kita harus bilang dalam hati kita, ada teman kita, yaitu Tuhan. Jangan ada rasa takut gitu, saya tidak bisa melewati ini. Tapi kita harus ada kepercayaan gitu di hati kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Tuhan bertanggung jawab kepada kita, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai. Nah, apapun yang kita melewati dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Nah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menopang kita? Wah, luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan mengizinkan kita lemah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi supaya kita bersandar penuh kepadanya. Justru saat kita merasa tidak sanggup gitu, kasih karunia yang turut dan menopang kita. Nah, Tuhan kasihnya cukup. Dan di dalam kelemahan, kuasanya bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita dalam situasi kita. Yang nomor 1 ini, berani berdiri teguh untuk kebenaran seperti Paulus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang seringkali menolak kebenaran. Jangan takut untuk berbicara tentang Injil, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan. Selanjutnya, mengampuni orang yang memfitnah kita. Paulus tidak membalas dendam kepada mereka yang memfitnahnya. Sebaliknya,
ia tetap menunjukkan kasih Kristus. Kita pun dipanggil untuk mengampuni seperti yang diajarkan Yesus di Matius 6 ayat 14 sampai 16. Nah, yang terakhirnya, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dia adalah gembala yang baik, seperti tertulis di Mazmur 29 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Kesimpulannya, di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36 mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi fitnah dan penganiayaan dalam perjalanan hidup kita. Nah, mungkin ada saat-saat di mana kita merasa ditinggalkan atau disalahpahami, ya Bapak Ibu ya. Namun, seperti Paulus, kita dipanggil untuk tetap berpegang teguh pada panggilan kita. Intinya, percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menopang kita. Apapun yang Tuhan tugaskan kepada kita, kita harus melakukan. Intinya, kita percaya, kita tenang, dan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan ada rasa takut, jangan ada tidak melakukan tugas kita sendiri. Nah, apapun yang terjadi, percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita, dimanapun kita berada, dimanapun ditempatkan, kita harus melakukan tugas atau misi kita. Amin, firman Tuhan yang telah saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Putri. Ya Bu. Baik, teman-teman sekalian, kita bisa menyimak ya dari perikop ini kita belajar ya mengenai kesetiaan Paulus pada panggilan Allah ya. Nah, kesetiaan Paulus ini membawa Paulus kepada penderitaan ya, bukan kesetiaan Paulus membawa Paulus kepada kekayaan ya, tetapi malah membawa dia kepada penderitaan. Tapi kita bisa belajar ya bahwa Paulus tetap setia ya, tetap melangkah tanpa gentar ya. Nah, jadi di sini juga kita belajar bahwa mengikut Kristus itu memang tidak mudah. Dan mungkin mahkotanya nggak kita terima di dunia, tapi kita percaya kita akan menerima mahkota yang besar di surga nanti. Ya, nah dari sini kita belajar bahwa sebenarnya misi atau penginjilan itu penuh resiko ya. Jadi, tetapi itu amanat agung. Artinya apa? Amanat itu sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Belajar dari Paulus, dia tahu resikonya, dia tahu apa yang akan dia hadapi, tapi dia tetap taat, sama seperti Kristus ya. Dia tahu resikonya, dia tahu apa yang akan dia hadapi, tetapi dia tetap memilih taat ya. Akhirnya penebusan terjadi. Nah, karena Paulus juga memilih taat, akhirnya Injil tersebar ke seluruh dunia sampai saat ini ya. Tapi dari cerita ini juga menarik ya, teman-teman. Tadi Putri juga sudah sampaikan bahwa orang-orang itu ini ya dikuasai oleh hawa hawa nafsu amarah gitu ya, sehingga mereka sampai ini ya sampai emosi yang tidak tertahankan. Karena emosi yang tidak tertahankan sehingga akal sehatnya malah jadi hilang ya. Nah, ini sama seperti kadang-kadang kita juga suka melihat di sini ya. Mungkin ada banyak kejadian yang pernah kita lihat di TikTok lah, di IG lah, bagaimana ketika ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok ya yang berusaha menyudutkan kekristenan ya, yang menghasut masa yang tadinya masanya biasa-biasa aja, baik-baik saja, tetapi dihasut sehingga membuat kericuhan atau kekacauan. Ya, kita lihat tuh di ayat 30-31, seluruh kota gempar. Ya, Paulus diseret keluar dari bait Allah dan hampir dibunuh. Wah, ini juga ya. Jadi dampak dari sebuah hasutan itu, rumor yang tidak baik itu bisa membuat kerusuhan ya. Mungkin kita juga dengar kemarin sempat yang waktu itu ada pegawai pegawai itu ya, pegawai bank ya, yang sampai bawa-bawa
paguyuban Sunda dan lain-lain ya. Kita lihat kalau orang udah emosi, wah udah nggak tertahankan ya. Nah, tetapi tadi Putri juga menyampaikan bahwa intervensi Allah itu tepat pada waktunya ya. Jadi kepala pasukan Romawi datang sehingga Paulus nggak dipukulin massa sampai mati, tapi dia diselamatkan ya oleh si Romawi karena yang berkuasa saat itu kan Romawi. Romawi dengan tentaranya dia mau meredakan kekacauan ya, dan dia nggak ngerti sebenarnya masalah apa yang terjadi. Jadi dia bawa aja Paulus untuk ditanyain ya. Nah, kita melihat. Jadi kalau orang udah keburu emosi, udah tersulut emosi ya, kita bisa lihat orang-orang ini tuh seperti sudah tidak berpikir ya, mereka teriak-teriak, nyahkan dia, nyahkan dia. Ya, bahkan mereka sudah tidak menggunakan akal sehat lagi, tetapi malah menggunakan emosi mereka. Pokoknya saya harus bisa membunuh Paulus. Nah, kalau dari hal ini kita bisa belajar ya bahwa pelayanan kita tidak selamanya selalu menuai dampak positif ya. Tapi ada juga dampak negatif bagi kita ya. Tetapi apakah itu membuat kita berhenti? Enggak ya. Itu tetap membuat kita maju ya. Karena Tuhan tidak melihat reaksi yang terjadi, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita, ketaatan kita. Ya, dan kita juga belajar melalui Paulus bahwa memberitakan Injil itu menuntut keberanian, ya, keberanian untuk menghadapi ketidakadilan, ya. Seperti tadi judulnya Putri, Berpegang teguh pada panggilan Tuhan di tengah difitnah dan penganiayaan. di tengah fitnah dan penganiayaan. Berarti memberitakan Injil memang menuntut keberanian untuk menghadapi ketidakadilan, ya. Nah, kita juga sebagai orang percaya, umat Tuhan harus bijaksana ya, belajar ya. Karena kan itu yang mukulin Paulus itu bukan orang sembarangan. Maksudnya bukan orang yang tidak berpendidikan atau apa. Itu kan Paulus memberitakan Injilnya di mana, Sok? Lagi ngomongnya di mana? Di bait Allah. Berarti orang-orang yang datang ke bait Allah, orang-orang yang tadinya mau beribadah, orang-orang berpendidikan bahkan mendengarkan berita Injil dan mereka merasa marah, lalu mereka emosi dan terprovokasi ya. Jadi kita juga sebagai orang percaya perlu aware ya. Kita juga perlu wise, perlu bijak ya dalam mendengar setiap berita supaya kita tidak menjadi massa yang mudah terprovokasi ya oleh sentimen agama. Contohnya, wah ya kita tahu sendiri lah ya, kita jangan ikutan sumbu pendek ya, tetapi kita mau wise ya, kita mau berpegang kepada nilai-nilai kebenaran, kita mau bijak, kita mau penuh hikmat ya, dan nggak perlu ikutan masa dukung si A, dukung si B, dukung si C yang membuat kita malah jadi terpecah belah. Nah, kemudian juga kita percaya dari sini kalau tadi kita belajar, walaupun Paulus sudah mendapat ketidakadilan, mendapat penganiayaan, tetapi rencana Allah tetap berlaku dalam kehidupan Paulus maupun dalam misi penginjilan tetap ada. Itu rencana Tuhan tetap jalan di situ. Oke, baik. Sedikit diskusi ya. Nah, sama Putri dulu lah yang membawakan materi malam hari ini. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Putri. Ya. Nah, Putri, Cici mau nanya nih. Pernahkah Putri menghadapi fitnah karena iman atau pelayanan? Terus gimana nih Putri menyikapinya? Coba, pernah nggak jawab dulu? Ya, ya, ya. Nah, pernah nggak? Kapan? Gimana ceritanya? Terus apa ya? Bagaimana kamu menghadapinya? Kan kamu ini ngebawain tentang Paulus. Nah, kamu sendiri pernah nggak mengalami hal yang dialami Paulus? Pernah sih, Bu. Gimana ceritanya? Orang-orang pernah benci sama kamu? Kayak Ada benci juga, sama Paulus? gak semuanya orang, Bu. Kamu Nah, pernah dibenci sama Paulus? Pernah dibenci kayak orang-orang benci Paulus? Kamu pernah melakukan penginjilan seperti Paulus melakukan penginjilan yang membuat orang lain membenci kamu gitu? enggak sih, maksudnya eh saya bilang jangan 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 benci sama saya, lakukan yang baik gitu, kayak 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 Tuhan kan. Nah, Tuhan baik, setia, bertanggung jawab. Nah, kita seperti Tuhan dan juga kita boleh boleh seperti Paulus juga. Nah,
kayak Paulus dia tetap tenang, dia nggak ada rasa kecewa, tapi dia tetap percaya gitu, tetap percaya kepada Tuhan, kayak kepada Tuhan, dan seperti seperti juga kita harus ada kepercayaan juga sama Tuhan, jangan membalas dendam seorang orang-orang atau orang-orang yang sekitar kita, atau juga mereka ada kepahitan gitu. Kepahitan maksudnya mereka tuh simpan dalam hati mereka. Sebenarnya aku benci sama orang ini, tapi ya nggak apa-apa. Kita berdoa aja gitu, berdoa aja agar teman kita atau di sekitar kita juga boleh. Kita berdoa gitu, biar biar mereka sadar gitu, biar mereka ada hati mereka, oh iya ya ini salah gitu. Itulah Bu. Oke, baik. Makasih Putri. Ya, Nah, mungkin kita boleh tanya sama Kak Ano. Kak Ano, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sikap Paulus dalam menghadapi tuntutan palsu dan kekerasan ini nih Kak Ano? Dari perikop ini kira-kira apa yang Kak Ano? Shalom, selamat malam. Wah, Putri luar biasa. Semangat ya Putri. Ya. Sharing kita sangat ini malam hari ini ya Cici ya. Kalau aku boleh ambil ya, satu dulu. Kalau kita berbicara tentang daripada Paulus, maka mulai dari di kitab Kisah Para Rasul ini adalah hampir semua dalam pemberitaan Injil itu semuanya adalah penderitaan. Ya, tetapi yang saya ambil di ini pembahasan kita bahwa ada satu hal yang kita boleh ambil daripada kehidupan Paulus adalah kesetiaan. Ya. Dan ini adalah gambaran daripada tolak ukurnya adalah daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, bahwa dia taat sampai mati. Nah, kalau tadi kita baca bahwa dalam hal ini sebenarnya Paulus mah ada di dalam bait Allah, lalu orang-orang menangkap dia, menuduhkan fitnah yang luar biasa. Tetapi apa jawaban Paulus kalau kita misalnya baca semuanya dari perikop ini? Tidak ada satupun pembantahan. Ya. Nah, lalu yang saya sedikit ini mungkin berbeda lah ya, tapi dari aku sendiri ya, Cici, satu hal bahwa ungkapan ini dari saya sendiri ya, bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Nah, betul atau tidak tergantung dari kita. Dan saya rasa hampir semua, entah itu bayar harga adalah kesetiaannya ini loh. Ya, kenapa dia harus melakukan itu? Karena ada di balik itu sebenarnya. Nah, yang tadi mungkin Cici singgung bahwa bagi orang-orang yang setia itu ada 5 mahkota sebenarnya yang Tuhan di dalam Alkitab yang Tuhan catat. Nah, termasuk mahkota kesetiaan ini adalah itu mahkota kemuliaan. Mungkin saya nggak tahu ayatnya, tapi ada di kitab Wahyu. Bagi orang-orang yang setia maka dikatakan. Nah itulah saya juga ibaratnya mencoba ya terus berbenah diri gitu, belajar tentang, walaupun nggak seperti Paulus gitu ibaratnya. Dengan zaman sekarang mah misalnya dengan harus kekerasan, dan memang itulah dunia. Baru-baru ini juga kita lihat kan di tayangan yang terjadi di Sukabumi. Nah, itu juga sama, hanya di orang akhirnya jadi. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan ini, ayolah gitu. Aku sendiri juga menyemangati diriku sendiri. Ayo, tuh Paulus aja seperti itu, kenapa kita enggak gitu loh. Dan memang itu tadi ada harga yang harus kita bayar. Tapi ya itu, kita kesampingkan semua itu karena ada tujuannya, ada goalnya gitu loh. Kayak itu tadi, Cici, bagi orang-orang yang setia maka ada satu mahkota gitu. Itu aja sih mungkin dari aku, Cici, yang sangat luar biasa bahwa malam hari ini kita belajar tentang daripada kehidupan Paulus. Kita mah sangat jauh, nggak nggak secengkel kuku gitu dengan penderitaan yang kalau aku baca di kisah para rasul, semua kitab para rasul ini, Mas Cici, hampir semua itu adalah penderitaan. Tapi apa yang membuat mereka cita, yang membuat mereka itu tadi, di balik itu ada mahkota
Makanya Mm-mm. kadang-kadang suka bercerita mungkin dalam ini mah hanya versi saya aja ya. Ada ungkapan bahwa cukup Mm-mm. bagiku gitu kan. Cukup bagiku adalah penderitaan. Nah, itu kan Mm-mm. sebetulnya kata-kata itu yang membuat kita. Ya. Nah, itu aja Cici. Ayo teman-teman para pelayan terutama, ayo tetap semangat kita melayani dong. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terus terima kasih Kak Ano, luar biasa sharingnya ya. Dan saya setuju sama Kak Ano ya. Kalau misalnya di bumi kita belum bisa dapat apa yang kita inginkan, percayalah di surga kita akan mendapatkan mahkota kita. Amin. Kalau kita tetap taat dan setia sama Tuhan. Kemudian selanjutnya tanya lagi sama satu orang. Oh, sama Bang Billy ya. Bang Billy. Nah, kalau Bang Billy tahu nih ya bahwa suatu pelayanan itu bisa membawa resiko. Bagaimana kita bisa tetap taat seperti Paulus nih Bang Billy? Menurut Bang Billy gimana? Menurut saya taat Mm-mm. untuk melayani hmm, Mm-mm. bukan mungkin ya, berawal dari apa namanya latar belakangnya ketika kita pernah dilawat oleh Tuhan, pernah Mm-mm. benar-benar Tuhan ada di pihak kita. Contoh pada saat kita terpuruk, ya kita dibantu benar-benar. Oh, ini benar-benar Tuhan yang membantu saya. Nah, eh, Mm-mm. mungkin awal dari situ kita pasti taat pelayanan. Tapi berbeda dengan kalau Mm-mm. misalnya kita belum merasakan lawatan atau mungkin menyaksikan sendiri cinta kasih Tuhan pada kita. Artinya ya kita Mm-mm. pelayanan eh, bukan semata-mata kita mengejar. Jadi kita mengejarnya adalah berkat Tuhan. Ya supaya saya Mm-mm. diberkati, saya melayani. Nah, itu jadi salah. Nah, tapi mungkin Mm-mm. karena sudah pernah mengalami mukjizat Tuhan. Nah, itu Mm-mm. menjadi pondasi kita untuk tetap taat karena ya kita sadar kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita Mm-mm. pelayanan untuk mengerjakan keselamatan. Mm-mm. Mengerjakan untuk keselamatan, tapi bukan mungkin pasti ada tetap tantangan. Tantangannya dari mana? Dari dalam diri kita, mungkin juga bukan juga dari dalam diri kita, tapi juga dari penguasa-penguasa kegelapan. Nah, Mm-mm. disinilah kita dituntut untuk tetap taat, untuk selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, atau mungkin istilahnya selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, seperti Ya. nyanyian pujian selalu terhubung selalu apa namanya itu Sydney Mohede ya, terhubung dengan Mm-mm. Tuhan. Nah, Mm-mm. Mm-mm. itulah yang menurut saya menjadi Mm-mm. kekuatan adalah pertama kita telah merasakan sendiri lawatan Tuhan atau mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Mm-mm. mungkin kalau yang belum pernah merasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya, ya terus aja dalam pelayanan, tapi tetap kita Mm-mm. mengubah pola pikir kita, melayani bukan untuk mengejar berkat, tetapi melayani itu mengerjakan suatu keselamatan yang memang yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu saja Tuhan Yesus Mm-mm. Terima kasih Bang Billy, luar biasa ya. Thank you buat sharingnya. Mungkin ini yang terakhir kali. Nanti saya tanya sama Om Yosua. Oke, sekalian nanti doa penutup dan doa berkat ya. Nah Om Yosua, kita ya. Om Yosua juga kan adalah orang yang cukup dihormati di lingkungannya ya. Betul nggak? Om Yosua ketua arisan di Cilame. Nah ini, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai orang percaya supaya kita nggak jadi bagian dari masa yang gampang dihasut dan gampang terprovokasi untuk menghakimi. Ya, itu kan bahaya ya Om Yos ya. Dan kita lihat nih, bukan cuma soal kekristenan aja kita ya, tetapi soal yang lain-lain, politik lah, inilah, itulah, kita mudah sekali terhasut dan jadi terpecah belah. Nah, menurut Om Yosua nih kita sebagai orang percaya harus bagaimana nih supaya kita tidak mudah terhasut? Silakan Om Yos. Supaya tidak mudah terhasut ya, Cik ya. Ya, benar. Saya kira gini, Cik, kalau kita sebagai orang Kristen, memang khusus khusus ya, pengalaman saya di daerah kami ini kan termasuk orang yang Mm-mm. sensitif gitu ya, sensitif di tengah-tengah orang yang mayoritas, kita ada di situ gitu. Kita berbicara Mm-mm. tentang kekristenan saja orang sudah anti gitu, apalagi Mm-mm. seperti yang sudah-sudah kita adain komsel di sini juga pernah digerebek gitu ya. Mm-mm. Nah,
Awalnya sih mereka atau tetangga merasa terganggu awalnya dengan Mm-mm. kehadiran kita. Ketika kita memuji, mereka merasa terganggu. Kita tidak tahu apa Mm-mm. menjadi persoalan mereka. Biasa sih kalau orang yang pelihara, saya nggak nuduh ya Cik ya. Mm-mm. Artinya bagi mereka yang percaya kepada hal-hal atau perkara-perkara dunia, misalnya mistik gitu, kehadiran kita kan membuat mereka terganggu. Iya. Nah, Mm-mm. dengan adanya kita doa di sini, mereka tidak senang gitu. Maunya dia itu ya Mm-mm. bagaimana dia yang berkuasa di sini gitu. Jadi maunya mereka itu bagaimana mereka tenang dengan melakukan ritual-ritual mereka gitu. Sehingga Mm-mm. Mm-mm. apapun yang menjadi kegiatan kita di pemandangan mereka salah gitu. Sekalipun kita benar di pemandangan mereka salah. Nah, Mm-mm. nah saya eh, menarik ya dari materi kita pada malam hari ini mengenai Rasul Paulus, di mana temanya dibuat tadi eh, tetap kuat di saat sulit gitu ya. Kan itu tadi tema Mm-mm. yang diberikan oleh Mayre itu tadi. Nah, Penganiayaan. saya ya, Ya, dalam penganiayaan. tetap setia dalam penganiayaan. Nah, saya tadi mengutip mendengarkan pencerahan atau materi yang dibawakan oleh Mayre itu tadi menjadi satu kebanggaan. Kebanggaan arti kata gini, sebenarnya untuk menjadi orang benar itu sulit. Untuk Mm-mm. untuk menjadi orang yang baik itu sulit sebenarnya, karena ketika kita berbuat baik, kalau mereka nggak suka, ya tetap aja perbuatan baik kita itu jadi nggak baik di pemandangan mereka gitu. Karena ada Iya, betul. sesuatu hal yang tidak berkenan di mereka, menurut kita dan menurut Tuhan benar, ya menurut mereka enggak. Maunya mereka itu kan kedagingan mereka dimunculkan gitu. Maka Mm-mm. belajar dari Rasul Paulus, sekalipun dia sebenarnya terbelakang untuk bertemu dengan kebenaran, sekalipun dia terbelakang mengenal Tuhan, masih saja orang merasa terdepan gitu. Kok ini baru juga kenal Tuhan udah melakukan mujizat gitu. Kadang ada juga seperti itu kita yang sebagai orang rohaniawan ini kan. Loh, si A itu baru juga kemarin jadi pendeta kok sudah dipakai Tuhan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ada hal-hal yang tidak cocok dengan dia, mengedepankan dirinya. Mengedepankan dirinya, bukan mengedepankan Yesus yang ada di dalam dirinya. Nah, dalam hal ini, baik hidup di dalam rohani, baik hidup di dalam keduniawian, sama-sama punya persaingan, Ci. Sama-sama punya persaingan. Mm-mm. Kita sebagai orang pelaku kebenaran juga merasa disaingi oleh orang yang terdahulu. Kita sebagai orang yang petobat baru juga merasa orang yang baik ini merasa ini kok hebat banget gitu. Nah, yang saya lihat di sini bagaimana cara penanggulangannya adalah kita menjadi seperti. Nah, seperti Rasul Paulus bilang, kita menjadi seperti kalau kita ada di tengah-tengah orang yang nggak sefrekuensi dengan kita, kita jangan Mm-mm. terlalu vokal, ikutin alur dan cerita mereka, kenalkan diri kita, jangan sampai mereka anti dengan apa yang kita kenalkan. Artinya gini, Ci, kadang-kala Mm-mm. mereka anti dengan nama Yesus, tapi kita bagaimana caranya supaya kita bisa senyawa atau apa namanya bisa hidup berdampingan, kita menjadi seperti kita tidak menonjolkan nama Yesus itu sendiri, tapi kita menonjolkan karakter Mm-mm. Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Biarkan mereka melihat siapa yang ada di dalam kita, tidak dari perkataan mulut kita, tapi dengan kelakuan dan perbuatan kita. Begitu, Ci. Nah, sama dengan ketika kita melayani, Ci. Ketika kita melayani, jangan Mm-mm. sampai kita mengedepankan aku paling hebat enggak, Ci ya. Aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih jago gitu enggak. Tapi bagaimana kita boleh hidup berdampingan, melayani berdampingan dengan cara sebagaimana Kristus sudah melayani kita dengan rendah hati, kita pun harus merendahkan hati kita gitu satu dengan yang lain. Menjadi seperti, intinya itulah ya Cik ya, supaya kita jangan terlalu Ya. vokal, kita menjadi seperti. Nah, kalau kita ke adat Batak, ya kita ya sedikit-sedikit pakai ornamen-ornamen Batak gitu. Kalau kita di Sunda, Mm-mm. sedikit-sedikit pakai ornamen-ornamen Sunda, bahasa-bahasa Sunda gitu. Apa Mm-mm. istilahnya? Apa ya? Istilah Kontekstual. kontekstual lah supaya kita jangan jadi bumerang gitu ya. Nah, itu yang bisa Ya, sampai berkati. ya, Tuhan berkati. Thank you Om Yos. Benar ya, kitanya jangan jangan apa eksklusif gitu ya supaya orang-orang nggak emosi gitu ya. Dan kita juga
seperti yang tadi Om Yos bilang, jangan cepat terpengaruhi Om Yos ya, biar nggak terjadi kerusuhan. Oke, terima kasih banyak Om Yos buat malam hari ini. Om Yos terakhir yang sharing buat kita, luar biasa. Dan kalau boleh saya minta tolong juga Om Yos tutup kita dalam doa. Silakan Om Yos. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini boleh kami terhubung, bergabung lewat media Zoom ini mengenai pendalaman Alkitab Bible Study yang kami pelajari, sebagaimana Tuhan sudah berikan materi bagi kami, sebagaimana Rasul Paulus tetap setia, tetap kuat, tetap tegar di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kiranya kami pun sebagai hamba-hambamu boleh ya Tuhan Yesus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati hambamu yang telah membawa kami dalam Bible Study ini. Demikian juga host kami, Tuhan Kau berkati. Tuhan, tanpa terkecuali kehadiran kami pada malam hari ini, siapapun kami kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Kau berkati pula. Lebih-lebih kepala sidang kami ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan kami serahkan tangan, Tuhan Kau berkati, beri kesehatan, beri umur panjang. Dan kami pun sebentar lagi bila beristirahat, kami serahkan peristirahatan kami ke dalam tangan-Mu. Bangunkan esok hari kami ya Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang masa, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat pelindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan. Berkat-berkat yang daripadamu, Tuhan kulimpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin Amin. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Sampai kita ketemu lagi ya. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.